Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'du. Berbahagia kita di subuh mubarakah ini, kita tetap terjalin komunikasi yang baik dalam meneruskan gairah menuntut ilmu, berbagi ilmu, mencari wawasan yang islami. Khususnya pada bagian subuh ini kita akan fokuskan di kajian fikih muamalah. Fikih muamalah kita yang sudah sekian lama kita jalani via offline di masjid, kita sudah menyelesaikan kajian-kajian beberapa akad, beberapa teori akad sudah kita selesaikan, teori hak, teori kepemilikan, teori harta, akad jual beli, beberapa masalah tentang riba. Dan seingat saya bagian terakhir kita sudah membicarakan pembukaan materi tentang akad ijarah. Akad ijarah ini secara harfiah diartikan akad sewa. Dan ini salah satu akad atau wasilah yang paling banyak digunakan dalam interaksi ekonomi antar manusia selain akad jual beli. Kita akan mengkaji dari aspek fikih secara hukum fikihnya dulu dari aspek ijarah ini. Saya akan membacakan beberapa informasi tentang akad ijarah dalam fikih Islam. Secara harfiah, ijarah adalah seakar dari kata ujrah. Atau di dalam Al-Quran biasa kita dapatkan kata ajrun. Ajrun yang sering kita artikan pahala. Ya, pahala itu upah. Allah menamakan pahala itu dengan ajrun karena kita hambanya. Kita hambanya disuruh bekerja. Bekerja itu bahasa Arabnya amal. Ya, disuruh kita bekerja. Ya, hak majikan untuk menyuruh hambanya bekerja. Dan kebaikan majikan untuk menjanjikan upah bagi hambanya. Kita hambanya. Disuruhnya kita bekerja. Dan baiknya majikan kita ini, setelah kita bekerja dengan baik, pekerjaan kita itu tujuannya untuk meraih perhatian sang majikan saja. Tidak bercampur maksud dan tujuannya. Hanya ingin mencari perhatian majikannya. Cari muka majikannya, kita, hamba ini. Menurut sang majikan, dia janjikan ajrun. Falahum ajruhum inda rabbihim. Itu sering kita dapatkan narasi itu di dalam Al-Quran. Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka berhak upah. Dari kata itu juga nanti ijarah, upah. Ajrun. Jadi, kenapa kita enggak bilang upah? Selama ini kenapa kita terjemahkan pahala? Mungkin pengaruh kosakata pahala itu lebih sakral ya dalam bahasa daerah Indonesia dahulunya. Pahala itu kan diambil dari bahasa Sanskerta. Kalau disebut pahala kesannya lebih sakral. Tapi kalau disebut upah kesannya seperti buruh gitu, seperti buruh kasar gitu.
Padahal benar sebenarnya ini kita buruh, artinya disuruh-suruh oleh Allah sehingga kita harus melakukan apa yang disuruhnya. Tapi baiknya Allah sebagai majikan kita ini, dia kasih upah yang besar. Ajrun azim inda rabbihim, di sisi majikan mereka. Ya, Rabb itu secara harfiah artinya majikan, tuan. Ya, itu secara harfiah. Kemudian secara penggunaan kosakata selain diartikan disebut ijarah, kadang disebut ajrun, kata lain juga disebut ujrah. Ujrah. Kalau kita di Timur Tengah, lihat mobil taksi, di pintunya itu ditulis ujrah, lalu ditulis di bawahnya pakai Latin taksi. Nah, jadi orang Arab menggunakan kata ujrah untuk terjemahan dari kata taksi. Jadi sayyarah ujrah. Ujrah itu satu akar dengan ijarah yang diartikan sewa. Kemudian pembahasan kita berikutnya adalah secara definisi hukum. Secara definisi hukum. Saya bacakan salah satu definisi yang dicantumkan dalam kitab Mausu'ah Fatawa Al-Maliyah Al-Mu'asirah ini. Disebutkan di sini amal istilah al-fiqhi. Adapun secara definisi hukum. Jadi kalau makna istilah di situ, makna hukumnya. Secara hukumnya apa? Aqdun lazimun ala manfaatin muddatan ma'lumatan bisamanin ma'lum. Jadi kata kunci yang ditekankan dalam definisi ini adalah pertama aqdun lazimun. Aqdun ikatan. Nah, itu. Ikatan di sini akad secara harfiah kita sebut itu ikatan. Aqdun lazim. Lazim itu mengikat. Ada konsekuensinya. Jadi akad yang ada konsekuensinya. Aqdun lazim ala manfaatin, atas aspek manfaah. Atas aspek manfaah. Muddatan ma'lumatan, ada waktunya terbatas, ada waktu tertentu. Bisamanin ma'lumin, dengan harga yang tertentu. Jadi ada 3 bagian definisi ini. Pertama, aqdun lazim. Ya, akad yang ada konsekuensinya. Terus atas apa akad ini diikat? Objek akadnya manfaah. Ada masanya, muddah ma'lumah. Ada kompensasinya. Kompensasinya di situ tukarnya. Tukarnya adalah bisa manin maklum. Ada timbal baliknya, yaitu harga. Berarti di sini kata kunci akad. Jadi harus ada ikatan dua pihak berarti. Jadi tidak mungkin terjadi ada ijarah tanpa dua pihak. Jadi minimal akad itu dua pihak. Salah satu syarat sah akad adalah harus dua pihak. Tidak mungkin terjadi ada akad sepihak. Gitu. Dalam kajian akad, jika pernyataan sesuatu menciptakan hak bagi orang lain sepihak, itu nggak disebut akad. Lalu disebut apa? Mungkinkah terjadi menciptakan hak bagi orang lain? Saya ulangi, menciptakan hak bagi orang lain melalui satu pihak. Bisa, tapi nggak disebut akad. Namanya iltizam. Apa contohnya menciptakan hak bagi orang lain tapi sepihak? Seperti saya menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Contoh, kalau kamu nanti dapat nilai bagus, saya berikan satu hadiah. Satu buah smartphone misalnya. Lalu dia bekerja keras, belajar benar. Sehingga seperti yang saya janjikan, saya syaratkan bahwa dia harus dapat prestasi, anggap saja misalnya prestasi terbaik. Kalau di kelas zaman ranking misalnya kalau kamu dapat ranking 1, atau kalau kamu lulus UMPTN, kalau kamu lulus SMA negeri dan lain-lain misalnya, saya belikan kamu 1 unit smartphone. Dan terjadi.
itu akad sepihak. Akad sepihak. Sepihak dari saya. Contoh lain akad sepihak adalah wakaf. Ya, pernyataan wakaf dari seseorang itu adalah akad, bukan akad ya, iltizam. Jadi sifatnya pernyataan sepihak. Dengan pernyataan wakaf menyebabkan kepemilikannya terlepas dari aset yang diwakafkannya. Karena akad wakaf itu menyatakan pemisahan kepemilikan. Nah, itu akad pernyataan hak sepihak. Jadi nanti ada 3 ya istilahnya itu dalam kajian fikih muamalah itu. Akad lebih spesifik dibanding iltizam. Jadi di bawahnya iltizam. Ada lagi yang lebih luas dari iltizam yaitu tasarruf. Jadi ada 3. Akad, iltizam, tasarruf. Setiap akad udah pasti ada iltizam. Artinya setiap akad pasti ada ikatan, ada konsekuensi ikatan. Setiap iltizam sudah pasti tasarruf. Tapi tidak sebaliknya. Setiap tasarruf belum tentu akad. Atau di bawah lagi, setiap tasarruf belum tentu iltizam. Itu 3 istilah yang berbeda antara umum dan khusus. Masalah jangkauan maknanya. Baik. Secara hukum ini beginilah memang kajian fikih muamalah. Dari aspek definisi harus dituntaskan bahwa inilah definisi ijarah. Yaitu dimulai dari kata akad. Kemudian ada atas manfaah. Manfaah di situ pada saat kita belajar tentang teori mal, teori harta, ini ada ulasan para ulama maliyah, ulama tentang fikih muamalah, tentang hakikat mal. Maka dirumuskan mereka adalah apa itu mal. Jadi harta itu adalah unsur ain. Ainnya itu zatnya, bendanya, sama unsur manfaatnya. Nah, kita asumsikan misalnya, ya ini smartphone yang kita pegang itu harta bukan? Harta. Bendanya ini harta. Tapi ada juga lagi di bagian sisi lain yang abstrak sifatnya, yaitu manfaatnya. Jadi smartphone itu harta, bendanya ada, ya terbuat dari metal, dari sekian unsur, sekian bagian dari bodi smartphone itu harta. Nah, lalu manfaatnya yaitu sebagai alat untuk komunikasi. Ini nih, ijarah hanya menyasar manfaatnya. Artinya akad itu terkait kepada manfaat sebuah mal, manfaat. Jadi misalnya rumah itu mal, ya bendanya ada, ya terbuat dari, ya itu benda. Tapi apa manfaat rumah? Manfaat bendanya tempat tinggal, ya bisa dihuni. Mobil, mal, ya bendanya, ya jelas itu kita lihatlah mobil itu. Manfaatnya apa? Alat transportasi. Artinya membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ijarah dia menyasar manfaatnya. Jadi misalnya kalau rumah, ya gunanya yang disasar dalam akad ijarah. Yang diakadkan bukan zatnya, tapi manfaatnya. Terus muddah ma'lumah, ada waktu. Artinya di sini tidak boleh ada akad ijarah tanpa batasan waktu. Jadi harus ada waktunya. Berapa lama? Sebulan? Setahun? 10 tahun? Harus ada. 1 jam? 2 jam? Harus ada batasnya. Kemudian bisa manin maklum. Ada kompensasi harga. Dengan rupiah, apakah tukarnya barang? Masalah harga ini nggak mesti uang, sah juga berupa barang.
bisa, artinya ada harganya, ada harga dari sesuatu. Nah, ini bahasan hukumnya begitu. Dari mana landasan-landasan syariahnya secara dalil, misalnya secara ayat Al-Qur'annya, ada nggak dalilnya dalam Al-Qur'an untuk pembolehan ijarah? Kita jelaskan bahwa ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, tepatnya dikutip di sini sebagai dalil dari ayat Al-Qur'an, yaitu di surah At-Talaq. Fa in arada'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. At-Talaq ayat 6. Jika ibu-ibu itu, jika ibu-ibu itu atau jika mereka di sini perempuan menyusukan. Jadi saya punya anak, menyusukan anak, meminta disusukan kepada ibu-ibu. Lalu ayat ini menyuruh fa'atuhunna ujurahunna. Kalian beri upahnya. Nah, di situ dikutip oleh ulama. Nah, ini buktinya. Ijarah itu ada. Bahwa dalam contoh yang diceritakan dalam ayat surah At-Talaq ini apa? Upah menyusukan anak. Jadi memberi ASI, ya, ASI itu berhak upah. Kemudian kutipan kisah dari surah Al-Kahfi, seorang hamba Allah yang saleh, yang diceritakan itu Nabi Khidir itu dalam perjalanannya bersama Nabi Musa. Pada stasiun ketiga, stasiun terakhir persinggahan Nabi Musa itu, ada peristiwa di mana hamba Allah yang saleh yang di Nabi Muhammad sebut namanya adalah Khidir, dia membetulkan tembok rumah yang nyaris roboh, ya, tembok rumah itu. Nah, komentar Nabi Musa, ya, komentar Nabi Musa melihat upaya Nabi Khidir ini, dia bilang, lau syi'ta lattakhasta alaihi ajra. Anda berhak kok mendapatkan upah atas itu. Jadi data-data seperti itu oleh ulama fiqih dijadikan sebagai dalil. Nah, dalil bahwa ijarah itu ada dalam syariat Islam. Kemudian dari hadis kita kutipkan juga apa yang disampaikan ahli ilmu di sini dalam terkait masalah ujrah juga, yaitu upah. Disebutkan di sini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, Sunan Baihaqi, bab ajrul ujara. Bacaan hadisnya adalah wa'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa araqahu. Artinya, serahkan upah orang yang kamu upah, artinya yang kamu minta jasa pekerjaannya, al-ajir gitu. Wa'tul al-ajira ajrah, beri dia upahnya qabla ayyajiffa araqah, sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya. Qabla ayyajiffa araqah. Nah, data lain juga secara umum para ulama menjelaskan begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Allah sebagai utusan Allah di usianya 40 tahun hingga beliau wafat, dan praktek masyarakat sudah ada kegiatan upah mengupah ini dan Nabi tidak mengingkarinya. Nah, di situ juga dijadikan sebagai dalil isbat takriri. Istilahnya Nabi tidak menyanggah peristiwa praktek-praktek yang ada di masyarakat terkait upah mengupah di masyarakat. Bahkan Nabi itu tadi, salah satu hadis tadi, beri upah orang yang kamu upahin, kamu minta jasanya sebelum keringatnya. Data hadis itu dijadikan ulama sebagai dalil adanya ijarah, ujrah. Kemudian dari aspek kajian berikutnya, selain definisi, juga dalam kajian fikih muamalah itu dibiasakan membahas rukun. Apa rukun ijarah? Rukun ijarah, lil ijarati arba'ah arkan. Ijarah ini punya 4 rukun. Wahia, aqidan, 2 pihak yang berakad. Wasigoh, sigoh itu
redaksi atau syarat atau apapun modelnya, entah tulisan, sifatnya pengutaraan maksud dua pihak. Di situ ijab dan qabul maksudnya. Sigoh. Ketiga ajrah, ya ujrah, upahnya. Kemudian ma'qud alaih, objeknya. Jadi dalam praktek sewa menyewa mobil misalnya. Di situ sudah tercipta ada rukun akad sudah. Ada dua pihak, ya pihak yang membutuhkan sewa mobil sama yang punya mobil, itu dua pihak. Kemudian sigohnya ya ijab qabulnya. Ijab qabulnya berupa apa di situ? Ya kalau di online ya klik oke, klik setuju dan lain-lain misalnya itu. Atau kalau offline kita ketemu ya serah terima, saya bayarkan uang, saya terima kunci, ngomong isyarat di situ, entah walaupun tidak ada kalimatnya, tetapi praktek itu dimaknai oleh syariat sebagai pernyataan kehendak gitu, isyarat namanya. Jadi sigoh itu nggak harus dengan kata-kata, nggak. Bisa dengan isyarat, bisa. Karena selama dua pihak memaklumi tujuan pihak yang berakad. Jadi kalaupun nggak ada kata-kata, yang satu nyerahin duit, yang satu nyerahin kunci mobil, itu udah sigoh. Ya. Kalau via online misalnya, via teks, WA misalnya, ada mobil nggak? Aku mau nyewa. Ya, silakan datang ke rumah. Ada. Ya, itu sudah bagian pernyataan. Datang dia berapa satu hari? 300.000. Seperti biasa aja 300.000. Nah, kasihnya duit atau ditransfernya duit. Dia datang ke rumah, dia ambil kunci mobil. Itu sudah tercapai sigoh. Kemudian ketiga, ada ujroh, ada upahnya, ada upahnya. Kalau tadi praktek ini uang 300.000, ya. Kemudian ada ma'qud alaih. Apa ma'qud alaihnya? Manfaat mobilnya, yaitu alat transportasinya. Itu ma'qud alaih, yaitu manfaat satu buah unit mobil, yaitu yang digunakan untuk transportasi. Ada waktunya, pasti itu bagian dari ma'qud alaih, waktu yang dibatasi di situ. 1 hari, itu 1 kali 24 jam. Jadi dalam praktek kita menyewa mobil, menyewa rumah juga begitu, nyewa ruang untuk kantor juga sama kan, bahkan lebih lebih terasa, ada surat perjanjiannya. Di situ ada dua pihak kan, pihak pertama, pihak kiri itu lebih terang, isinya udah jelas. Ada saksi lagi kadang kan, ada materai lagi supaya itu udah jelas. Terus itu udah dua pihak yang berakad, kertas yang ditanda tangan itu sigohnya. Itu sigohnya udah itu. Kemudian kalau rumah yang disewa itu ya manfaat rumahnya dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan, kemudian uang pembayar. Entah jika itu berupa uang, apapun sifatnya, uang atau bukan uang. Jadi dari aspek rukun, sejauh ini sebatas yang kita sudah lakukan sudah ada di situ rukunnya, sudah ada di situ pihak-pihaknya. Kemudian dari aspek syarat dan rukun, itu baru aspek rukun. Tentu ada syarat. Nah, kadang di kajian fikih muamalah itu yang paling panjang itu nanti cerita masalah syarat. Jadi nanti syarat-syaratnya. Kalau syarat-syarat setiap rukun nih, misalnya nih, kan tadi empat rukun ya. Tentu ada syaratnya. Jadi di sini kita harus belajar bedakan antara syarat dan rukun. Jadi kalau rukun tadi tuh, bagian-bagian yang 4 tadi, salah satu tidak ada ijarah, gitu prinsipnya. Jadi kalau salah satu tidak ada, ijarahnya nggak ada. Nggak tercipta praktek ijarah jika salah satu tidak ada. Kalau syarat nggak ada, itu lain cerita. Jadi misalnya nih, ada 4 rukun. Maka pertama kan tadi dua pihak yang berakad. Nah, akan harus memenuhi syarat ini dua pihak yang berakad ini. Dua pihak yang berakad itu apa saja syaratnya? Nah, syarat yang paling utama dalam dua pihak yang berakad adalah bahwa dia aqil baligh.
ulama selalu mengedepankan akil balik. Akil balik ini maksudnya kalau akil udah jelas bahwa dia dalam keadaan waras, bukan orang yang ada gangguan mental dan lain-lain, itu kan tidak disebut akil. Balik cukup umur. Untuk urusan batasan cukup umur, kalau di negara kita ini kan dibatasin secara resminya, orang dinyatakan supaya bisa balik secara subjek hukum, pihak yang melakukan transaksi secara formal gitu, itu setelah dapat KTP. Jadi usia 17 tahun. Itu makanya kalau misalnya dia baru bisa buka rekening setelah punya KTP, artinya dengan memiliki KTP pertanda secara hukum bahwa dia sudah boleh melakukan transaksi langsung atas dirinya, untuk kepentingan dirinya. Disitulah pentingnya pembatasan umur. Nah, kalau di secara hukum negara memang ya KTP itu patokannya. Tapi kalau secara fikih saja kita misalnya, standar kedewasaan dalam makna umur di fikih kita ini juga ada beragam sih secara umur ya. Ada yang membatasi umur sampai 15 tahun. Ada yang membatasi umur 13 tahun. Seperti dalam mazhab Hambali gitu, umur kedewasaan dalam fikih Hambali dipatok di angka 13 tahun. Kalau nggak salah di mazhab Syafi'i lebih tua dikit, 15 tahun. Tapi itu masalah pertimbangan-pertimbangan kali mungkin beda wilayah, pasti mungkin beda standarnya. Itu juga dipengaruhi oleh kondisi pendapat-pendapat mazhab juga bisa berbeda karena faktor domisili mereka. Jadi bahkan seperti mazhab Imam Syafi'i misalnya bisa berubah batasan ketentuan fatwa dia ketika dia di Mesir dengan sebelumnya dia waktu di Baghdad misalnya. Itu wajar itu dalam hal ketetapan itu. Tapi walaupun demikian secara fikih gitu, tetap yang berlaku secara formal di negeri kita ya patokan negara ya pas dapat KTP baru dia boleh menandatangani akad sewa menyewa rumah, sewa menyewa kendaraan misalnya secara formal, itu udah harus punya KTP. Walaupun secara fikih dia bisa saja sudah dewasa 15 tahun atau secara mazhab Hambali mungkin 13 tahun. Nah, tapi kalau dalam formal nggak bisa kita ngotot begitu ya. Apa yang berlaku di negara ini itulah yang akan kita pakai. Itu syarat juga itu. Jadi dua pihak yang berakad ada syaratnya. Syarat pertama yang dominan adalah akil balik. Akil dia dalam keadaan waras. Oh, bisa juga orang itu udah terpenuhi akil, udah balik sudah, tapi ternyata dia muflis. Muflis orang yang tidak diberi wewenang lagi untuk melakukan dicabut hak dia untuk melakukan transaksi harta. Artinya kalau dalam secara harfiahnya muflis itu diartikan bangkrut, tapi bukan karena apa? Muflis ini ada kebijakan entah mungkin pengadilan dicabut haknya sehingga dia tidak dia dewasa, dia bukan gila, tapi hak kebebasan dia untuk melakukan transaksi finansial dicabut secara hukum misalnya. Nah, udah. Jadi di sini pihak yang berakad harus memiliki walayah. Walayah di sini artinya ya hak hukum, hak perwalian hak wewenang ya, hak wewenang terhadap, enggak dicabut wewenang dia dari harta itu. Walayah gitu. Jadi ahliyah dan walayah. Di situ pihak yang berakad disyaratkan di situ. Apakah disyaratkan di sini Islam? Enggak harus disyaratkan. Harus Muslim dua pihak yang berakad? Enggak harus disyaratkan. Untuk akad ijarah ini enggak disyaratkan. Bolehkah kita melakukan transaksi ijarah dengan non-Muslim? Boleh, enggak ada masalah. Gitu. Enggak ada cedera akad apapun di situ. Tidak ada disyaratkan harus Islam, tapi hanya akal dan
baligh. Jadi dari rukun satu itu sudah ada syarat. Jadi terus pada saat misalnya kita bicara yang apa? Sigoh ada syaratnya. Sigoh itu ada syaratnya. Jadi setiap rukun ada syaratnya. Disitulah bedakan antara syarat dan rukun. Sigoh ada syaratnya. Bahwa yang diutarakan pihak ijab sama maksudnya dengan yang diutarakan pihak qabul. Itu syarat juga. Pihak ini yang diutarakan pemberi ijab dan siapa yang ijab? Ijab itu yang duluan mengucapkan apapun kalimatnya. Ya, ijab itu yang mendahulu mengucapkan dan qabul yang belakangan mengucapkan. Apakah dengan ucapan? Bisa. Dengan bukan ucapan, tulisan bisa. Bisakah dengan perbuatan, tindakan? Ya, jika itu dimaksudkan. Dimengerti oleh dua pihak bahwa itu ekspresi pengutaraan dua pihak. Seperti tadi, ngasih duit, yang satu ngasih kunci mobil. Udah. Terus, itu syarat-syarat ijab dan qabul. Boleh kan isyarat? Boleh. Haruskah satu ini juga perlu dipahami. Harus satu majelis. Majelis itu maksudnya begini, enggak satu tempat bertemu, enggak sih maksudnya. Bahwa satu momen gitu, enggak boleh berbeda momen. Satu menyatakan ijab, tiba-tiba lama jeda waktu entah ngapa-ngapain dulu hilang momennya. Nah, itu tuh. Jadi yang dimaksud dengan ittihadul majlis dalam akad itu satu momen gitu. Momennya mereka sedang momen berakad gitu. Jangan nanti satu ijab tiba-tiba entah berpisah dulu, entah kemana-mana dulu, nah, baru udah hilang momennya, baru dibilang qabul. Nah, itu disebut tidak satu ittihad, tidak ittihadul majlis. Jadi enggak dipersempit, maksudnya harus ketemu, harus jabat tangan, enggak. Akan nikah juga begitu. Enggak, ittihadul majlis itu mah satu momen gitu. Cuma kadang dalam praktek dalam praktek akad nikah itu harus jabat tangan, terus harus digoyang, harus ditarik macam-macam atau bersambung. Itu sebenarnya nggak harus begitu, cuma ya kadang KUA itu ngerjain dua pasangan itu aja kadang. Jadi dibikin gugup itu calon mempelai. Sebenarnya ittihadul majlis. Makanya kalau boleh nggak akad nikah via online, via video call? Nggak usah video call. Di zaman-zaman dulu via surat aja berlaku. Ya? Padahal surat. Padahal jarak waktu kirimnya bisa 2 minggu. Artinya, karena tujuan sigoh itu kan apa? Tujuannya tujuannya adalah bahwa apa yang diutarakan oleh pihak pertama dipahami oleh pihak kedua. Gitu. Dan yang diutarakan pihak kedua dipahami oleh pihak pertama. Dan maksudnya sama. Gitu. Itu maksud sigoh di situ. Zaman-zaman sekarang sigoh kita berupa apa? Berupa klik oke, klik buy, klik setuju, klik submit, macam-macam di layar kita. Macam, banyak. Itu sigoh semua. Nah, kemudian, ada juga syarat pada ujrah, bayarannya, upahnya. Ya, tentu harus harta. Nggak boleh bukan berupa harta. Harta itu bisa berupa uang, bisa bukan uang. Dan disyaratkan oleh ulama. Ma'qud alaih, ini syarat ma'qud alaih yang perlu kita pahami. Harus halal. Jadi manfaat yang digunakan harus halal. Maksudnya itu begini. Sebagian ulama misalnya contohnya. Sebagian ulama yang mengatakan tentang yang menghukumi anjing haram secara ini, maka sebagian ulama berfatwa tidak sah menyewa anjing karena barang itu barang haram. Itu sebagian fatwa begitu.
Ada juga yang, tapi kalau dalam praktek sederhana kita gini aja, tahu dia peruntukannya haram misalnya, maka akad sewanya nggak sah. Nah, ini nih pelajaran buat kita kadang. Kenapa belakangan ini ada hotel syariah? Ya kan? Kenapa ada hotel syariah? Kenapa muncul istilah hotel syariah ini? Sederhana aja, karena fakta-faktanya di lapangan suka orang-orang penyewa jasa hotel ini disalahgunakan, gitu kan? Disalahgunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang haram. Maka muncullah ide masyarakat Muslim membuat hotel syariah supaya apa? Supaya memenuhi syarat akad ijarahnya, bahwa pihak hotel dibatasinya di situ, hak-hak penggunaannya harus halal, itu harus halal. Disitulah kadang poin-poin menentukan muamalah ini halal atau haram. Jadi nanti diuji dari aspek memenuhi syarat atau tidak. Kasus-kasusnya di situ tuh. Nah, dalam praktek kita booking hotel itu ya akad ijarah yang terjadi di situ. Akad ijarah di situ. Nanti berlanjut kepada aspek-aspek dunia hiburan yang lain. Kan sekarang banyak fasilitas-fasilitas hiburan yang kita bayar tiket masuk. Itu semua ijarah. Ijarah masuknya. Dunia hiburan. Dunia fantasi, dunia hiburan, pokoknya hiburan anak-anak, orang dewasa, ya, tempat wisata gitu. Ijarah itu. Makanya paling banyak dalam kehidupan kita ini ijarah. Jadi belakangan ini kaum muslimin sudah mulai memisah-misah. Ini ada hotel syariah, mungkin nanti pantai syariah dan lain-lain. Ya, kita tunggu aja. Jadi aspek-aspek syarat dan rukun ya. Jadi materi kita yang ingin saya fokuskan dulu berarti ada rukun, ada syarat. Bedakan. Beda, rukun beda, syarat beda. Tapi syarat terikat kepada aspek-aspek rukunnya. Kemudian aspek hukum, artinya konsekuensi hukum dari akad ijarah. Konsekuensi hukum dari akad ijarah ini ada dijelaskan beberapa ulama. Antara lain al-ajir al-mushtarak al-khayyat awil haddad wa yatman ma atlafahu bi fi'lihi. Misalnya gini, konsekuensinya itu maksudnya begini. Tukang jahit. Ya, tukang jahit. Tukang jahit, pandai besi atau tukang seni kerajinan membuat apalah aksesoris, cincin atau apa gitu. Ketika kita mesan misalnya, aku bikinin baju gitu. Nah, siapa yang menanggung risiko jika misalnya terjadi kegagalan? Nah, dalam hukum ijarah itu, maka yang menanggung di situ al-ajir al-mushtarak di sini la madha'a min dukanihi li annahu yazakunu kal wadi'. Yang wal wadi' la dutman ma lam yushtarat ashabuha. Jadi pada saat misalnya rusak baju ini di tangan si tukang jahit, maka yang menanggungnya tukang jahit lah. Karena enggak yang lain-lain gitu kan. Hanya bagian terkait masalah yang dikerjakannya. Jadi enggak ikut misalnya yang menanggung orang yang meminta upah jahitkan. Nah. Kemudian talzamul ujra bil aqdi wa yata'ayyan dafu'aha ba'da istifa'il manfa'ah. Secara wajibnya di sini dihukum secara fikih gitu, talzamul ujratu bil aqdi.
terjadi ikatan karena faktor akad tadi, karena sudah ada persetujuan dua belah pihak, maka tercipta ikatan. Wa yata'ayyan dafu'aha ba'da istifa'il manfa'ah, dan menjadi terikat kewajiban membayarkan upah bagi orang yang menunaikan tugasnya tadi setelah selesai. Kecuali ada kesepakatan mereka. Jadi misalnya dalam akadnya mereka sepakati ya bayar di muka upahnya, berarti terikat kesepakatan itu. Tapi kalau misalnya tidak ada ketentuan disyaratkan pembayaran upah itu, maka terhitung wajibnya setelah terhitung wajib loh, walaupun dia bayar tetap di muka itu tidak ada masalah, sah juga, tapi terhitung wajibnya setelah selesai apa yang dikerjakannya. Pihak yang diupah misalnya mengerjakan sesuatu, tukang bikin rumah atau membangun rumah atau memperbaiki sesuatu lah di rumah misalnya. Kemudian hukum yang terkait masalah ijarah juga. Kembali ke contoh tukang jahit. Tukang jahit setelah dia selesaikan baju, dia berhak menahan baju sebelum dibayar upahnya. Itu lil mustajir habsul ain, ya. Lil mustajir habsul ain hatta yustawaffa ajrahu idza kana amalu dza ta'sirin fil ain kal khayyat. Jadi pihak yang diminta melakukan sesuatu itu yang diberi upah dia berhak menahan sesuatu barang jahitannya sebelum orang itu membayar upahnya. Ya resiko dia kan nanti kalau misalnya dikasihnya tahu orangnya lupa atau sengaja entah apa lari tak kenapa, kan resiko dia. Itu hukum yang terkait masalah ujrah. Kemudian keempat, man alaja aw dawa maridan bi ujrah wa lam takun lahu ma'rifah bitib fa atlafa syai'an fa alaihi dhaman. Liqauli sallallahu alaihi wasallam man tatabba wa lam ya'lam minhu tibbun fa huwa dhamin. Orang yang melakukan kegiatan anggap saja mengobati orang sakit pasien dan dia tidak ada keahlian di situ. Tidak ada keahlian di situ. Kalau dokter kan ada sertifikat, ada bukti keahliannya, ya, diberikan oleh pihak yang berkapasitas gitu kan. Jika terjadi sebenarnya ada orang melakukan kegiatan pengobatan lalu mencelakai pasien, maka dia pihak yang bertanggung jawab menanggung ganti rugi atas kecelakaan itu. Hadisnya Rasulullah bersabda, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun fa huwa dhamin. Tatabbaba itu berlagak seperti tabib padahal bukan tabib, bergaya pengobati padahal dia enggak punya kapasitas untuk itu. Dia tidak ada ilmu tentang tibb, enggak ada ilmu tentang kesehatan, dan fa huwa dhamin, dia menanggung resiko. Dia yang menanggung sebagai pihak yang menanggung risiko kerugian jika terjadi kerugian di situ. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah muddatul ijarah, waktu batasan, artinya tidak ada ketetapan misalnya ijarah itu hanya boleh maksimal setahun. Tidak ada. Ulama tidak membatasi itu. Zaman-zaman dulu sempat ada fatwa-fatwa di masa itu, ya, dijelaskan di kitab-kitab fikih begini. Ada statement sebagian ulama mengatakan tidak boleh menyewakan lebih dari 1 tahun. Ya mungkin di zaman itu keadaannya nggak membutuhkan sewaan sampai setahun. Tapi kalau sekarang sewaan itu bisa 25 tahun, 30 tahun. Jadi ulama sepakat nggak ada masalah. Jadi karena kalau toh ada fatwa-fatwa di zaman itu tidak boleh maksimal sewaan lebih dari 1 tahun katanya, ya memang mungkin di zaman itu nggak ada tuntutannya. Sekarang, sekarang sewaan itu mal-mal itu disewakan bisa berapa tahun, tempat apalagi belum kita bicara nanti masalah infrastruktur, ya.
karena di situ ada akad ijarah kalau menggunakan sukuk gitu. Jadi tidak ada batasan. Jadi laisa lil ijarah muddah muayyanah bal yajuzu ijaratul ain al muddah allati tabqa fiha. Bahkan kata keterangan di sini, bahkan seandainya ijarah itu seumur benda itu boleh. Seumur benda itu. Ya, wa in kasurat. Ya. Khilafan lima zabail ashabu Syafi'i da qala la yasu. Jadi dulu di zaman dulu ada sebagian dalam mazhab Syafi'i berfatwa bahwa la yasihu an tuhaddad muddatu aqdil ijarah bi aksar min sana. Tak boleh membatasi ijarah lebih dari 1 tahun. Nah, itu zaman dulu. Mungkin seandainya ulama itu hidup lagi sekarang, berubah fatwa dia itu biasa. Dalam fatwa itu biasa. Fatwa itu kita harus tahu bahwa fatwa bisa saja berubah tergantung waktu dan tempat. Waktu dan tempat berubah. Dari situasi dan kondisi mempengaruhi fatwa. Nah, kemudian bahwa dalam ijarah memang harus ada pembatasan waktu dalam akadnya, tapi maksimal minimalnya tidak. Waqad asyara Al-Qur'anul Karim ila hadha tahdid lil muddah fi qouli ta'ala hikayatan 'anil rajul salih, bahwa pernah dalam salah satu dalam materi ijarah kan harus ada waktu kan. Diceritakan di dalam Al-Qur'an kisah Nabi Syuaib menetapkan mahar bagi Nabi Musa, yaitu dikisahkan dalam surah Al-Quran surah Al-Qasas ayat 27. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatai hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj. Saya menikahkan kepadamu putriku ini dengan mahar engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Itu ada. Nah, ini tadi bagian dari bahasan kita. Saya rasa itu dulu bahasanya, Pak Mukarrabin. Silakan kalau ada mungkin ada yang mau diperjelas lagi bagian-bagian yang saya sampaikan tadi. Ijarah harus ada batas waktu. Ini pertanyaan dari Pak Tito. Ijarah harus ada batas waktu. Bolehkah batas waktunya tak terbatas? Misalnya orang pertama memberi izin orang kedua untuk mengambil manfaat atas sebidang tanah kapanpun orang kedua memerlukan. Bahkan hingga orang kedua meninggal. Terus menentukan upahnya gimana? Kalau misalnya seperti tanah gitu kan, tidak dibatas, ini namanya tidak ada pembatas. Maksud tadi itu harus ada batas waktu, itu harus ditentukan. Jadi kalau misalnya HP bisa seperti contoh tadi. Saya sewakan kepada Anda HP ini seumur HP sampai rusak. Misalnya kan. Kalau udah rusak berarti nggak bayar sewa lagi. Nah, berarti kalau ini misalnya orang pertama memberi izin orang kedua untuk mengambil manfaat. Memberi izin mengambil manfaat itu bukan ijarah. Itu kita izin waktu ibahah itu. Kalau ijarah kan ada konsekuensi upahnya. Ini kan dari pertanyaan Pak Tito berarti itu deh, mengambil manfaat atas memberi izin orang kedua. Itu izin bukan ijarah. Bedanya ijarah dengan izin itu, kalau izin tidak ada kompensasi balasan berupa hartanya. Kalau ijarah kan ada, saya dapat duit, kan setahun berapa, gitu kan. Kalau tanah itu dipakai buat bersawah, mungkin setiap panen berapa kilo gabah misalnya upahnya. Kalau pertanyaan Pak Tito berarti kan memberi izin orang kedua. Nah, itu berarti bukan ijarah. Kalau seandainya yang pertanyaan ini kan sewanya 0 rupiah. Namanya artinya itu izin berarti bukan sewa. Karena sewa itu ada timbal baliknya gitu. Berarti pertanyaan Pak Tito jatuh ke izin ya. Dari Bapak Fajar Nur Syahid, tanya Ustadz, menerima honor atau penghasilan dari blog, YouTube atau lainnya apakah masuk muamalah? Bagaimana hukumnya? Pertanyaan pertama, apakah masuk muamalah? Ya, ini masuk muamalah. Muamalah maliyah, ya. Muamalah maliyah.
Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya terkait masalah syarat-syarat. Pertama, jika kegiatannya di situ kegiatan yang haram, tentu tidak sah ya. Dan bukan masalah di akadnya, tapi masalah manfaatnya yang haram. Jika terjadi itu yang haram. Ya. Tapi kalau misalnya yang YouTuber ini kan sekarang kegiatannya kebanyakan hiburan ya. Hiburan ini ya ada halal ada haram. Ya kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Nah, permasalahannya sekarang hubungan dari pihak YouTube ke YouTubernya. Akadnya apa? Harus kita pelajari dulu prakteknya itu gimana sebenarnya. Nah, saya untuk bagian ini remang-remang pengetahuan saya ini urusan hubungan perusahaan YouTube dengan YouTuber itu. Saya sih dengar-dengar juga ada sekian, ya pokoknya tergantung viewer, banyak kali pertimbangannya. Cuma saya nggak dapat juga apakah di sana ada semacam klausul akad atau itu hanya semacam janji sepihak. Ya, janji sepihak itu tidak terikat maksudnya. Tidak terikat itu gini loh. Kalau ijaroh ini kan ada hak tuntut. Ada hak tuntut gitu. Yang saya pertanyakan, ada nggak hak tuntut bagi YouTuber ketika upahnya tidak dibayarkan? Ikatannya itu tercipta dalam akad tidak? Ini saya nggak remang-remang saya pengetahuan saya urusan ini. Nah, Biasanya kerjasama dalam bentuk iklan, Ustaz, biasanya. berarti Jadi pihak pemberi iklan lah yang membayar upah dia. secara tidak langsung, Ustaz. Jadi YouTube yang membayar ke YouTuber, tapi iklannya jadi dihargai lebih mahal gitu ketika misalnya dia punya subscriber lebih banyak atau viewer. Iya, berarti kan ada 3 pihak sebenarnya di situ. Pertama saya membaca kalau itu yang terjadi berarti gini. YouTuber sebagai penyedia wadah ya. YouTube perusahaan YouTube penyedia wadah kreasi lah istilahnya. Wadah untuk orang mengupload ya kreasi dia lah. Dia penyedia. Kemudian perusahaan YouTube ini mengundang pihak-pihak yang ingin mengiklankan komoditas produk dia misalnya kan, dia dengan pihak pengiklan tentu ada akadnya, pasti misalnya sekian detik sekian kali diklik orang Anda wajib bayar sekian atau gimana lah prinsipnya, ada kewajiban bayar dari pihak pengiklan ke YouTube. Lalu YouTube dapat duit di situ. Itu satu pihak, dua pihak antara mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu dari YouTube perusahaan YouTube ke YouTuber, yang saya tanya, ada nggak ikatan akad seperti tadi? Ada nggak formulir yang diisi setiap YouTuber pada saat isi formulirnya apa? Apakah di situ menciptakan hak dan kewajiban gitu? Yang pasti setiap kita mendaftar jadi bikin studio YouTube pasti ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu ikatan buat kita. Yang pertanyaan, adakah ikatan bagi si YouTube mengikat hak kita gitu? Jadi sehingga ketika suatu waktu hak kita nggak ditunaikan nama dia, ada hak tuntut nggak bagi YouTuber ini? Itu pertanda jika ada, berarti ada akad. Jika tidak ada, berarti nggak ada ikatan. Nah, itu yang saya bilang remang-remang tadi. Nggak tahu betul hubungan YouTuber dengan perusahaan YouTube ini. Kalau bahwa dari mana YouTuber dapat duit, kok dari mana YouTube bisa ngasih duit ke YouTuber? Ya pasti dari iklan yang diterima oleh perusahaan YouTube. Gitu. Dan dengan sistem-sistem digital yang mereka lakukan. Yang saya pertanyakan itu aja, di dalam formulir hubungan YouTuber dengan yang pastinya saya lihat sepihak ini ya, yang kalau saya perhatikan secara sejauh ini ya, YouTube ini hubungan YouTube dengan YouTuber ini lebih kepada ju'alah ya saya lihat. Dia menjanjikan sesuatu. Gitu. Ju'alah itu kan sifatnya gitu. Seperti saya mengatakan, kamu kalau nggak ada kerjaan, kamu lakukan bersihkan itu rumput di depan rumah saya, nanti saya kasih duit 50.000. Nggak ada ikatan. Orang tuh mau melakukan, silahkan. Nggak melakukan juga nggak ada hak tuntut buat saya kan. Tapi nanti ketika dia lakukan, saya tepati janji saya.
Itu ju'alah, tidak disebut ijarah. Mirip-mirip memang kelihatan, tapi nggak disebut ijarah. Kenapa? Karena nggak ada ikatan tadi. Nah, itu masuk dalam iltizam, dalam istilah fikihnya tadi. Disebut akad nggak saya dengan orang tadi yang bilang, bersihin tuh rumput-rumput, kalau nanti udah kau lakukan, aku kasih 50.000. Itu bukan akad. Itu iltizam, ya. Ya, tuntutan sepihak dari ini. Oh, tadi lanjutan pertanyaan Pak Tito, pinjamkan gitu. Pinjamkan. Iya, bukan ijarah. Meminjamkan bukan ijarah. Beda lagi. I'arah namanya. I'arah pakai ain. I'arah. Aroya ya. I'arah ya, dari kata ya. Itu tadi. Baru itu aja yang menitipkan pertanyaan lewat chat. Maaf Ustaz, dari Pak Diar nih. Maaf Ustaz. Mungkin keluar dari konteks. Ada yang bertanya, bagaimana cara menetapkan batas nisab berlian? Wah, bagaimana cara menetapkan batas nisab berlian? Oh ya, berlian ini masuk barang yang diwajibkan zakat secara bendanya atau karena hartanya? Jawabannya, bukan karena bendanya. Beda dengan emas. Kalau zakat wajib karena bendanya itu ya emas, ya kan? Beras, perak, itu karena bendanya. Artinya timbang itu beras berapa kilo, sekian maka jatuh zakatnya. Timbang itu emas sekian gram dalam masa setahun, maka keluarkan zakatnya jika mencapai nisab setara dengan sekian gram. Pertanyaan, kalau berlian sama nggak diperlakukan dengan emas? Jawabannya tidak. Tapi berlian harta Ustaz? Ya, maka dia masuk ke mana? Masuk kepada kelompok harta pada umumnya. Ya, seperti kita punya aset harta, kebanyakan kita punya harta, seperti uang, ya kalau itu memang harta itu sudah lebih setahun, hitung rupiahnya aja. Rupiah itu artinya zakat mal sifatnya. Zakat mal itu ya kekayaan kita. Itu pun kekayaan, bahkan ya sebagian ulama kalau sifatnya perhiasan ya. Perhiasan itu yang biasa dia pakai ya enggak masuk objek yang dizakati. Perhiasan yang biasa dipakainya. Misalnya berlian aja di cincinnya, di gelangnya atau di kalungnya. Gede gitu kan. Ya enggak menjadi objek yang dizakati dia. Tapi kalau dia pedagang berlian gimana Ustaz? Ya dagangnya dari aspek bukan karena aspek berliannya, tapi aspek bisnisnya yang dizakati. Nah, rata-rata semua aset penghitungan zakat itu dari aspek ditakar melalui nisab emas. Ya, gaji. Kecuali gaji ya, kalau gaji saya dapatkan beberapa keterangan dari Basnas itu gaji itu dihitung dari aspek zakat pertanian ya. Hitung berapa kilo gabah gitu. Pokoknya kalau nggak salah setara 5 jutaan ke atas udah kena nisab ya. Kalau gaji ya, gaji bulanan. Itu aja yang bisa saya jelaskan Pak Diar, intinya bahwa berlian dari aspek berliannya tidak, tapi kalau dari aspek harta maka sama seperti duit saja. Itu pun harus haul ya, setahun. Kalau baru Ustaz, beli, mungkin ya Pak Robert. Ada sedikit pendalaman Ustaz terkait materi sewa Ustaz. Ya. Kalau misalnya dalam sewa itu kan semacam jual beli manfaat ya Ustaz ya. Betul. Jual beli manfaat sehingga manfaat itu pada suatu jangka waktu tertentu dimiliki oleh si pembeli manfaat sewa itu. Nah, tadi manfaat sewa, manfaat barang itu kan akan dimiliki oleh seseorang yang membeli manfaat itu kan. Betul. Selama jangka waktu yang telah ditentukan. Betul. Dalam kondisi seperti itu, bolehkah si pemilik manfaat dalam jangka waktu tertentu itu menjual kembali manfaatnya? Dalam artian bahasa gampangnya menyewakan kembali tanpa diketahui oleh pemilik barang atau pemilik asal gitu Ustaz. Nah, ini atau mungkin kalau dalam sebenarnya ada dua juga mungkin saya melihat Ustaz ya. Salah satu seperti contohnya tadi Ustaz bilang misalnya juga terkait tukang jahit, contoh tukang jahit, bolehkah tukang jahit itu subkon ke tukang jahit lain, mungkin karena dia lagi sibuk, dia subkon ke tukang jahit lain yang tanpa izin dari orang pemberi
pemberi order yang pertama gitu. Iya. Gimana itu hukum saja memindahkan sewaan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam ketentuan-ketentuan ijarah ini ada memang syarat tambahan ya. Jika misalnya disepakati di awal bahwa mereka hanya pokoknya yang didapatkan oleh dalam perjanjian akadnya bahwa pokoknya yang didapatkannya bajunya jadi bagus, pokoknya seperti yang disyaratkan itulah, pokoknya desainnya begini. Tidak ada pembatasan hak bagi si pekerja misalnya untuk membatasi apakah ini. Maka apa yang yang hasil yang diharapkan oleh si penyewa itu sudah tercapai. Seandainya pun dia misalnya mempekerjakan itu kepada anak buahnya atau kepada ya apa bedanya ketika dia kerjakan kepada anak buahnya atau dia subkonkan. Karena tadi target pencapaiannya adalah hasil yang diharapkan seorang penyewa itu demikian. Kecuali memang ada dalam akad itu mereka sertakan syarat tambahan. Nah, syarat tambahan itu mungkin disertakan tidak boleh. Jadi sepakat mereka bahwa pihak yang disewa ini, pihak yang diupah ini disepakati tidak boleh memindahkan. Itu syarat itu halal. Ketika menambahkan syarat itu boleh. Nah, tapi kalau seandainya pencapaiannya tadi hanya sebatas akad apa ini tadi? Kalau contoh jahit baju ya, yang suka kayak gitu kan proyek-proyek ya. Proyek-proyek kan suka begitu. Jasa-jasa inilah. Yes. Ya, jadi intinya dalam akad-akad mereka ya intinya target yang diharapkan satu pihak ini tercapai. Ya kan? Dan risiko-risiko biasanya klausul-klausul perjanjian mereka ditambahkan. Pokoknya risiko-risiko ditanggung oleh siapa gitu. Jadi intinya di situ boleh pada saat tidak ada pembatasan klausul tambahan itu. Tapi nanti lebih luas lagi sebenarnya pembahasan ijarah ini banyak lagi cabang-cabang kajiannya. Nanti akan sampai juga kita pada detail-detail masalah itu. Karena terkait masalah hak sebenarnya. Nanti ujungnya nanti masalah boleh atau tidak bolehnya itu masalah terkait siapa yang menanggung risiko. Hubungannya nanti ke situ. Siapa yang menanggung risiko. Sama seperti misalnya rumah misalnya kan. Rumah disewanya 10 tahun, habis itu disewakannya lagi misalnya. Ini kan permasalahannya nanti siapa yang menanggung risikonya gitu. Nah, kalau terjadi kerusakan apa lain-lain di dalam masa penggunaan rumah itu misalnya kan. Nah, jadi sementara orang yang menyewakan lagi ini kan pasti dia dapat untung pula lagi dia di situ. Gitu. Bahwa secara hak milik manfaat, ya memang dia yang punya. Nah, cuma nanti pas bagian detailnya, saya belum membahas itu sekarang, ada detail-detailnya nanti kita bahas di kajian berikutnya. Baik, Ustaz. Ini ada, alhamdulillah terima kasih pencerahannya Ustaz, karena anak merintis hobi jadi blogger. Ya, mudah-mudahan jadi blogger yang bermanfaat kan banyak ya untuk mengubah menjadi promosi kebaikan misalnya, bagus nggak masalah ya. Itu YouTube itu wasilah saja ya, wasilah. Kalau digunakan baik maka baik, kalau digunakan buruk ya maka buruk gitu. Ini dari Pak Yahya Ustadz, kalau punya uang ditanamkan modalnya, bayar zakatnya itu uang modalnya atau keuntungannya dalam perdagangan. Dalam bisnis ya, uang dan untungnya. Tapi setelah satu lingkaran waktu, setahun, haul namanya. Uang dan untungnya. Dengan nisab, tadi 85 gram emas. Setara harga sekarang udah lagi naik-naiknya emas nih. Iya. Uang dan untungnya, Pak. ya. Bukan untungnya saja. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ya, baik, sama-sama. Saya juga demikian mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah menyempatkan waktu. Ini ramai juga kelihatannya ini, kayak di masjid aja. Alhamdulillah. Nah,
Jadi saya closing aja berarti ya. Boleh Dari Ustaz, sayanya. dari saya sebentar ada pengumuman sedikit Oh ya, dari Tamir. silakan, silakan. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Edi Chandra yang telah menyampaikan kajian fikih muamalah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita dan insya Allah akan berlanjut pada bulan yang akan datang dengan pembahasan-pembahasan yang lebih detail untuk kita semakin dapat bermuamalah sesuai syariat Islam. Para jamaah sekalian, insya Allah Masjid Baitul Salam akan terus mengadakan taklim secara online untuk memenuhi masa-masa kita di rumah aja. Dan selain taklim subuh akhir pekan, Sabtu dan Ahad, juga akan ada taklim hari libur, ya. Kajian di hari libur, seperti contohnya di hari Jumat 8 Ramadan atau 1 Mei, itu hari libur, maka subuhnya juga akan ada kajian. Dan juga kajian tarawih online, ya. Ini juga di hari libur saja, ya, hari Sabtu dan Ahad. Contohnya semalam kita sudah bersama Ustadz Ali Sodikin dan nanti malam juga akan setelah tarawih di rumah masing-masing sekitar pukul 8.30 malam akan dimulai lagi kajian ba'da tarawih. Untuk nanti malam akan talk show online khusus terkait COVID-19 bersama 3 narasumber dari pemerintah daerah juga dari anggota legislatif terkait membangun solidaritas dan soliditas warga BRP dalam menyikapi pandemi COVID-19. Sebagai penutup, kami ingatkan juga kembali bahwa masih terbuka keropak online juga, ya, bukan hanya taklimnya saja yang online, keropaknya juga online untuk mendukung operasional dan kegiatan-kegiatan Masjid Baitul Salam. Ya, di sini sudah di-share tadi dari Bendahara Masjid Baitul Salam, Bapak Taryana, dan kami informasikan bahwa rekening ini, rekening atas nama Bapak Taryana sudah dikosongkan, dikhususkan untuk keropak online pada kesempatan kali ini, sehingga semua dana yang masuk secara otomatis akan disalurkan sepenuhnya pada operasional Masjid Baitul Salam. Jadi kalaupun tidak konfirmasi, ya, ada transferan masuk ke rekening ini, ya, 0211930458 BNI Syariah, itu akan otomatis langsung dihitung sebagai operasional online untuk lebih memudahkan, ya. Jadi tidak perlu tidak konfirmasi pun secara otomatis dianggap sebagai operasional Masjid Baitul Salam. Baiklah, mungkin demikian kajian kita pada Ahad pagi kali ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah telah diberikan kemudahan untuk berkumpul di kajian online, taklim online pada pagi hari ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.